Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan semua sehat ya nak. Tetap semangat walaupun kita masih belajar daring pada hari ini. Dan semoga secepatnya kita bisa belajar tatap muka ya. Baik, pekan lalu kita sudah mengadakan uji kompetensi 1 dan alhamdulillah nilainya banyak yang bagus. Nah ya, dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pecahan campuran. Ada bilangan bulatnya, kemudian ada bilangan pecahannya. Contohnya misalnya nih 1, 2 per 3. Nah, ini adalah bilangan bulatnya dan ini adalah bilangan pecahannya. Nah, karena mereka dicampur, maka inilah yang dinamakan dengan pecahan campuran. Ya, bisa difahami ya nak ya. Ibu kasih satu lagi contohnya. 4, 5 per 7. 4, 5 per 7. Ini adalah bilangan bulatnya dan ini adalah bilangan pecahannya, sehingga dia dinamakan dengan pecahan campuran. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mengubah pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut, ya. Hanya memiliki pembilang dan penyebut, tidak memiliki bilangan bulat. Nah, caranya adalah, perhatikan ya nak, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah, coba diperhatikan, ini namanya apa nak? Bilangan bulat. Ini namanya pembilang, masih ingat kan? Dan ini namanya penyebut. Nah, jadi yang 3 ini kita harus ingat, harus selalu ingat mana yang namanya bilangan bulat, mana yang namanya pembilang, dan mana yang namanya penyebut. Nah, caranya adalah yang pertama, antara penyebut dan bilangan bulat kita kalikan, ya, kita kalikan. 3 dikali 1. Berapa nak 3 dikali 1? 3, betul. Nah, hasilnya ditambahkan dengan pembilang. Ya, hasilnya ditambahkan dengan pembilang. Berapa tadi? 3 kali 1, 3. Ditambah 2. Jadinya berapa nak? Iya, 5. Betul. Jadi hasilnya adalah 5 per 3. Nah, ini sama artinya dengan bilangan biasa, pecahan biasa ini. Ya, bisa kita ubah pecahan campuran itu, bisa diubah menjadi pecahan biasa. Yuk kita buat contoh yang lain ya. Perhatikan, kita lanjut lagi ke 4, 5 per 7. Tadi caranya bagaimana nak? Caranya adalah penyebut dikalikan dengan bilangan bulat. Dikalikan, ingat ya, dikalikan dengan bilangan bulat. 7 dikali 4 berapa ya?
Sekali lagi Bu ingatkan, kalau kita sudah kelas 4 perkaliannya harus dilancarkan ya nak ya. 7 dikali 4 berapa? Kalau 5 kali 4 20. Mudah ya kan kalau perkalian 5. Kalau 6 dikali 4 24. Kalau 7 iya 28. Jadi ini hasil kalinya 28. Hasilnya itu ditambahkan, ya ditambahkan dengan pembilang 28 ditambah 5. Berapa nak? 28 ditambah 5. Betul, 33 per, iya penyebutnya tetap per 7. Nah, seperti itulah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, kita kasih contoh satu lagi ya. Kita kasih contoh satu lagi. Misalkan ada pecahan campuran 3 per 5. 3 per 5. Ubahlah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya tadi bagaimana? Iya, penyebut dikalikan dengan bilangan bulat. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan pembilang. 15 ditambah 3 adalah berapa nak? 18. 18 per 5. Inilah dia hasilnya. Ya, sudah ada 3 buah contohnya. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Ya, nah ya. Sekarang kita balikkan. Kalau tadi mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau kebalikannya bagaimana ya? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, misalnya nih, kita punya pecahan biasa 9 dibagi atau 9 per 4. Nah, perhatikan nak, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Sekali lagi, apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi syaratnya pembilang harus lebih besar dari penyebut. Kita lihat, ini pembilangnya 9 sedangkan penyebutnya 4. Ya, maka ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Perhatikan. 9 dibagi 4. Ya, 9 dibagi 4. Masih ingat pelajaran kelas 3 dulu nak? 9 dibagi 4. Ini artinya adalah 4 dikali berapakah? 4 dikali berapakah? Hasilnya 9. Kan gitu ya. Kebalikan bagi dengan kali. Nah, 4 dikali berapakah hasilnya 9? Kalau 4 kali 1 4, 4 kali 2 8. Ya, berarti ini 2 ya, karena dia ini 9 nak.
Artinya 9 dibagi 4 adalah 2. Nah, atau dengan cara ini bisa juga. 9 dibagi 4. Boleh. 9 dibagi 4 hasilnya berapa tadi? 2. Karena 2 dikali 4 adalah 8. Nah, baru kita kurangi. 9 dikurang 8 hasilnya 1. Nah, 1 ini tidak bisa lagi dibagi ke 4 karena dia lebih kecil. Nah, sehingga kita punya sisa 1. 9 dibagi 4 hasilnya 2, tapi ada sisa 1. Kita jadikan pembilang 1, penyebutnya tetap. Nah, hasilnya adalah 21/4. Kita buktikan. Ini kan pecahan campuran ini, Nak. Kita buktikan betul nggak kalau kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara yang tadi, betul tidak ya? Silakan. 4 dikali 2. Dikali tadi karena 4 kali 2 8 ditambah 1. 4 dikali 2 8 ditambah 1 9. 9/4. Nah, itu dia, Nak. Berkebalikan ya. Jadi antara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, seperti ini caranya. Oke, lanjut. Kita kasih contoh lagi. Misalnya 15 dibagi atau per 2. 15 dibagi 2. Ya, tadi caranya adalah kita buat dulu. 15 dibagi 2 berapa? 2 kali berapakah? 15. Kan gitu, Nak ya. 15 bagi 2 artinya 2 kali berapakah hasilnya 15? Kalau 2 kali 1 2, kalau 2 kali 2 misalnya nih 2 kali 1 hasilnya 2 ya. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, gini ya. Kalau kelas 2 dulu gini caranya ya, Nak. Nah, 2 kali berapakah 15? Oh iya, 2 kali 7. 7 kali 2 hasilnya 14 ya. Ada sisa 1 lagi. Satunya kita jadikan pembilang per 2. 7 1/2. Sekarang kita buktikan seperti tadi ya. 2 dikali 7 berapa? 14. Ditambah 1 15/2. Nah, jadi kita bisa mengoreksi latihan kita sendiri apakah itu benar atau masih perlu diperbaiki. Nah, bisa dipahami kira-kira, Nak? Mungkin di sini, Nak ya, di pembagiannya ya. Di pembagiannya Ananda semua harus lebih mahir pembagian dan perkalian ya. Pembagian dan perkaliannya kita harus lebih mahir ya, Nak. Oke, coba kita lanjutkan lagi ya. Pecahan biasa. 20
20 per 3. Nah, sama dengan berapa? Nah, pembagian itu sebenarnya banyak sekali caranya, nak. Ya, boleh seperti tadi, 3 kali berapakah? Hasilnya 20 boleh. Atau kalau untuk lebih mudah boleh juga seperti Ibu ajarkan kemarin. 20 dibagi 3. Kita buat bungkus 3. Misalnya kita punya gorengan 20 biji. Mau kita bagikan kepada 3. Hasilnya berapa? Ayo kita bagi-bagi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 hanya 20 berarti ini tidak dapat. Nah, yang tidak dapat ini karena semuanya tidak dapat, berarti yang terakhir ini tidak kita hitung. Ya, nak ya. Yang terakhir ini tidak kita hitung. Jadi, yang kita hitung yang sama, mereka dapat berapa? 6. Ini juga 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ternyata hasilnya setiap orang, setiap bungkus mendapatkan 6. Nah, kemudian ada 2 sisa tadi, nak. 2 yang sisa ini kita jadikan pembilang. 2 per 3. Jadi hasilnya 2 per 3. Kalau kita mau melihat hasilnya betul apa tidak, kita ubah dari bilangan campuran ke pecahan campuran ke pecahan biasa. Nih, 3 kali 6 18. Kemudian ditambah 2 20. Betul, 20 per 3. Nah, itu dia, nak. Nah, jadi sekarang untuk pembagiannya banyak caranya, nak ya. Tadi Ibu sudah mencontohkan 3 buah cara. Terserah Ananda mau pilih yang mana. Yang terakhir 17 dibagi 4. Oke, 17 dibagi 4. Nah, berapa ya? 17 dibagi 4. 4 kali berapa ya yang mendekati 17 ini? Kalau 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Dia sudah mendekati, ini 17. Berarti 4 kali 4 tadi, karena iya, 4 kali 4 tadi hasilnya berapa? 4 kali 4 hasilnya 16. Berarti dia punya sisa berapa, nak? Punya sisa 1. Oke, sisanya dijadikan pembilang, penyebutnya tetap. Beginilah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Ya, kalau belum paham, nanti kita ulangi lagi pertemuan berikutnya, ya, nak. Itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Anda semuanya bisa memahaminya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.